Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya. Yang belakang guysnya 3 kali ya. Yang belakang masih belum bersuara, mungkin masih haus, monggo diminum dulu. Atau masih belum sarapan, kuenya bisa disapi. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Bapak Kasih PMPTK Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Bapak Pengawas PAUD Kabupaten Banyuwangi, serta yang kami hormati Ketua IGTKI se-Kabupaten Banyuwangi, Himpaudi se-Kabupaten Banyuwangi, PKG se-Kabupaten Banyuwangi, Guru Penggerak se-Kabupaten Banyuwangi, serta bidang PAUD yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu manjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya berupa nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara bimbingan teknis optimalisasi PMM dan Kobel. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan pengoptimalisasian PMM. Apa Bapak Ibu PMM, Bapak Ibu? Ya, mantap sekali, luar biasa. Jenengan semua yang hadir di sini sudah tahu apa sih itu PMM. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin mengajak bernyanyi bersama dengan jenengan semuanya, yaitu tentang lagunya anti bullying. Liriknya di sini senang, di sana senang. Siap? Ya. Siap. Dengan penuh semangat, dengan ekspresi yang senang. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk anti bullying. Jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Bullying, bullying, no. Sayang teman, yes, yes, oke. Nah, ini lagi ngetren ya Bapak Ibu ya lagu ini. Next. Oh, belum difoto, udah. Ini anak-anak diajarkan lagu ini senang sekali. Nice good. Ya. Tak kenal maka tak sayang, walaupun di sini mungkin sudah ada yang kenal dengan saya. Mohon izin, saya Nani Pujiastuti, Kepala TKI Siang 4. Saya adalah alumni pengajar praktik angkatan 3 yang sudah melahirkan 6 guru penggerak dari jenjang TK, SD, dan juga SMA. Saya juga sebagai Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 sekarang ini yang masih dalam perjalanan,
dengan dibina oleh di bawah binaan Bapak Pengawas terganteng di Kabupaten Banyuwangi. Cuma satu karena Bapak Pengawas. Nah, dan saya juga pendamping IKM di Bumi Hijau Center. Ya, next. Oke. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengawas tadi, apakah panjenengan sudah download PMM? Sudah. Download PMM menggunakan akun apa? Belajar ID. Akun Belajar ID, luar biasa sekali. Oke. Ada yang tahu PMM itu sebenarnya apa ya? Kepanjangannya. PMM itu apa? Platform Merdeka Mengajar. Ya, itu kepanjangannya. PMM ini adalah wadah kita. Wadah kita bisa untuk tempat belajar, tempat mengajar, dan juga bisa tempat untuk mencari dan berbagi inspirasi. Nah, jadi jika jenengan kesulitan tentang IKM, di PMM itu sudah disediakan secara lengkap dan gratis. Nah, jika jenengan ingin mengembangkan diri di sana, juga bisa berbagi praktik baik di sana Bapak Ibu. Yang sekarang sedang ada program dari Kemendikbudristek, yaitu apresiasi HGN DTK. Monggo Bapak Ibu yang mempunyai praktik baik segera mendaftarkan diri untuk berbagi praktik baik di PMM. Kemudian mencari dan berbagi inspirasi. Nah, itu tadi, jika jenengan kesulitan dalam berbagai hal, mengerjakan PBD bagaimana, Sulingjar bagaimana, kemudian konsep IKM itu bagaimana kurikulumnya, di PMM sudah lengkap. Next, Bun. Next. Nah, platform Merdeka Mengajar juga dapat digunakan melalui aplikasi di HP. Jadi panjenengan HP-nya yang Android yang belum segera lakukan download PMM ini. Alhamdulillah. Next, Bun. Nah, Kemendikbudristek telah resmi meluncurkan kurikulum Merdeka yang didukung oleh platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak kita, Mas Nadim, Kang Nadim, menyampaikan bahwa guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Sepakat? Sepakat. Yang belakang sepakat? Sepakat. Baik, kita kunci. Jadi jenengan tidak usah mengeluh, tidak usah bosan untuk belajar. Murid kita, peserta didik kita setiap hari belajar. Jadi kita pun juga harus belajar. Lewat mana belajarnya? PMM. Next. Nah, ini adalah kilas balik 2022 platform Merdeka Mengajar. Jadi platform Merdeka Mengajar ini di tahun 2022 sudah diluncurkan. Next. Nah, ini adalah halaman menu utama. Sudah tahu ya? Next aja ya. Next, Bun. Nah, ada beranda, ide praktik, kelas, info terkini, dan akun. Nah, pengalaman kami jenengan, saya sendiri juga harus jeli, harus teliti. Kita lihat yang paling utama itu di sebelah akun. Nah, karena apa? PMM ini bisa kita kerjakan dengan email pribadi kita. Namun, kita sudah melangkah mengerjakan topik, modul, jika sudah berwarna biru, tidak akan tersimpan dan tidak akan terekam oleh Kemendikbudristek. Jadi kita harus melihat dulu akunnya. Yang benar adalah memakai akun Belajar ID atau admin. Nah, yang baru di platform Merdeka Mengajar ini adalah halaman profil guru. Temukan di halaman akun pada kanan bawah. Coba diperiksa pun, dibuka pun PMM-nya. Beranda lalu pilih lihat profil saya. Nah, di situ apakah sudah sesuai? Sudah, ya, baik. Nice, Bun. Ini adalah menu juga, menu di PMM, yaitu ada beranda ini, akses
asesmen, alat bantu atau perangkat ajar, kemudian ada pelatihan mandiri, komunitas, dan bukti karya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pengawas, komunitas ini di Kabupaten Banyuwangi terekam sangat rendah, yaitu masih 25% komunitas belajarnya di PMM. Next, Bun. Nah, PMM mempunyai 6 utama yang dibagi dalam 3 kategori berdasarkan fungsinya masing-masing. Yang pertama fungsi mengajar, fungsi belajar, dan fungsi berkarya. Nah, fungsi mengajar di sini ada 2 menu yang dapat digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, yaitu asesmen dan perangkat ajar. Jadi jenengan yang kesulitan tentang dokumen atau LK asesmen, contoh narasi asesmen bisa mendownload di PMM. Kemendikbudristek sudah memberi kita peluang, kita boleh mencontoh yang ada di PMM. Nah, terkait perangkat ajar, yaitu di situ ada modul ajar, ada buku murid, dan juga ada modul project. Sudah lengkap, bisa dicek nanti. Next, Bu. Nah, ini adalah menu asesmen. Nah, asesmen murid pembelajaran, yaitu tentang AKM kelas. Nah, ini untuk jenjang SD, mendapat beragam referensi yang sesuai dengan fase serta mata pelajaran, melihat maupun mengunduh dokumen asesmen. Jadi buku panduannya ada, contoh asesmennya ada di situ. Nah, yang selanjutnya fungsi belajar, yaitu ada 2 menu, pelatihan mandiri dan komunitas. Nah, pelatihan mandiri ini adalah terdapat banyak sekali topik. Namun nanti setelah ini saya sampaikan bahwasanya miskonsepsi terkait yang ada di PMM itu khusus fase fondasi, apa sih yang harus kita pelajari dan apa sih yang harus kita implementasikan di lembaga kita masing-masing. Kemudian komunitas. Nah, komunitas ini nanti akan disampaikan oleh Bunda Ezi dan Bunda Ida. Komunitas ini ada 3, yaitu intra, antar, dan daring. Namun sekarang yang harus dikuatkan itu adalah komunitas intranya di dalam sekolah. Next, Bun. Nah, ini adalah menu pelatihan, ada topik pelatihan, ada modul pelatihan, ada halaman referensi, ada latihan pemahaman, cerita refleksi, aksi nyata, dan sertifikat. Adakah di sini pasti ada yang sudah mendapatkan sertifikat di PMM? Boleh angkat tangan? Dapat berapa, Bun? 2, alhamdulillah. Sudah 5, alhamdulillah. Berapa, Bun? Alhamdulillah 1. Ada lagi? Semangat ya, Bun. Semangat. Di situ ada langkah-langkahnya bagaimana sih cara mengunggah aksi nyata. Next, Bun. Nah, halaman referensi di pelatihan mandiri. Ada cara mengakses halaman referensi atau cara yaitu tersedia berbagai rekomendasi praktik sesuai dengan topik pelatihan. Next, Bun. Aksi nyata sekarang. Setelah menonton dan menyelesaikan post test dari tiap topik pada pelatihan mandiri, maka PTK akan diminta untuk mengunggah aksi nyata. Nah, tetapi sebelum mengunggah aksi nyata, jenengan harus betul-betul memahami videonya, referensinya, pelatihannya, refleksinya, itu harus jenengan pahami. Next, Bun. Nah, ini adalah contoh aksi nyata. Next, Bun. Ini alur validasi aksi nyata. Nah, yang pertama itu adalah untuk perbaikan aksi nyata itu melalui validasi dulu, validasi dari automasi, kemudian setelah lulus divalidasi oleh validator,
validasi validator ini adalah bisa jenengan nanti download sertifikatnya. Kalau tidak lulus jenengan bisa banding tadi atau perbaikan. Jadi diberi kesempatan, jika jenengan tidak puas jenengan bisa ajukan banding. Tapi jika jenengan merasa oh memang perlu diperbaiki, ya jenengan perbaiki aksi nyatanya. Ya, sertifikat aksi nyata itu pasti sudah muncul, jenengan cek Bu. Kalau sekarang tidak seperti tahun awal-awal ada PMM, butuh berbulan-bulan bahkan sampai antara 3 sampai 6 bulan baru dapat sertifikat. Sekarang lebih cepat Bu, kita dapat sertifikatnya. Next, Bu. Ini adalah tip lolos mengunggah aksi nyata. Ada 8 poin. Yang pertama, tidak mengandung unsur kemiripan. Yang kedua, pilih aksi nyata sesuai dengan kompetensi yang Anda kuasai. Kemudian, maksudnya di sini kompetensi, jenengan pilih topik yang mana. Nah, di situ ada referensinya sendiri. Kemudian yang ketiga, baca panduan aksi nyata yang Anda pilih. Lagi-lagi baca dan baca. Kalau kita tidak membaca, kita pastinya akan kesulitan. Biasa kalau desain gawe aksi nyata itu, pasti itu sudah yang terjadi seperti itu. Kemudian yang keempat, isi deskripsi apa yang Anda lakukan dan refleksinya dengan jelas. Nah, jadi harus jelas keinginan jenengan apa, umpan baliknya yang ingin jenengan itu apa, harus nyambung dengan materinya. Kemudian unggah dokumentasi atau bukti aksi nyata yang dilakukan. Setelah jenengan anggap benar, semuanya sesuai, baru jenengan unggah. Kemudian sertakan umpan balik dari sasaran aksi nyata Anda dengan format foto, tulisan, link atau tanggapan layar. Nah, jika di sini masih ada yang kesulitan tentang IT atau apapun, membuat link, membuat apa, jenengan bisa berbagi ke teman, tulis tangan boleh umpan balik ini. Jenengan bagikan ke 3 teman, 4 teman, tulis tangan pertanyaannya, nanti teman ini akan isi umpan balik itu juga dengan tulis tangan. Jenengan foto, jenengan screenshot, baru diunggah ditempelkan di materi tadi. Jadi tidak perlu susah payah, barangkali jenengan oh ini gimana caranya, buat linknya seperti apa, tidak perlu bersusah payah. Ada jalan yang mudah, ya kita pakai yang mudah. Kemudian pastikan unggah dokumen dengan ukuran sesuai ketentuan dan gunakan sinyal internet yang stabil. Jadi di situ ada ukurannya berapa MB Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, cek agenda webinar di pelatihan mandiri untuk dapat belajar secara sinkronus bersama dengan narasumber yang sesuai dengan topiknya. Jadi jenengan harus aktif mengikuti webinar di platform Merdeka Mengajar. Kalau awal dulu PMM ini diluncurkan, narasumber yang dari PAUD itu jarang bahkan tidak kita temukan. Sekarang banyak sekali bermunculan narasumber dari PAUD atau fase fondasi yang sebagai narasumber di webinar. Di situ jenengan bisa cek atau bisa mengikuti. Next, Bu. Hal penting terkait komunitas belajar di PMM. Next, Bu, ini materinya jenengan nanti. Nah, sekarang miskonsepsi implementasi kurikulum merdeka yang ada di PMM itu seperti apa? Next, Bu. Nah, ini saya bertanya kepada jenengan semuanya, apakah jika ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik harus menunggu pelatihan dari pusat atau pemerintah daerah? Ya tidak. Tidak, tapi pada kenyataannya masih dapat ada suara-suara sumbing dan sumbang Menunggu
ya. Iya, dinas kok tidak memfasilitasi ya. Aku bingung, bingung PMM itu kurikulum merdeka itu seperti apa. Nah, kita tidak usah menunggu dari pelatihan dari pusat atau dinas. Di mana tempatnya kita belajar? PMM, mantap sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana saya bisa mendapatkan referensi untuk mengajar? Baik itu bahan ajar ataupun melihat praktik baik rekan sejawat. Di mana? Apakah kita harus datang ke sekolah, teman? Di PMM, Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah bersusah payah studi banding atau kita lihat ke tempat yang lain. Di PMM sudah lengkap, gratis, tidak mengeluarkan biaya, tidak pakai kendaraan. Nah, kemudian bagaimana saya dapat berjejaring dengan belajar bersama komunitas lain di daerah ataupun di luar daerah? Masuk kemana? PMM lagi dan PMM lagi. Di mana saya dapat mengunggah hasil karya saya untuk berbagi inspirasi dengan rekan pendidik? PMM. Jadi kalau kita unggah hanya sebatas di status media, hanya beberapa saja yang melihat. Tapi kalau kita unggah di PMM, kita akan dapat umpan balik dari penjuru arah manapun dan akan dilihat oleh siapapun yang bisa masuk di PMM. Kemudian, apakah ada sumber belajar yang terpercaya terkait kurikulum merdeka? Ada. Di mana? PMM lagi. Kemudian yang terakhir, apakah ada alat bantu untuk dapat memetakan capaian dari peserta didik? Ada. Di mana? PMM. Nanti kita uji kompetensi kita masuk ke PMM. Nice Bun. Jadi siap masuk PMM? Ya. Karena jenengan akan terekam. Sering masuk di PMM itu sering terekam Bapak Ibu. Rendah apa sangat tinggi. Namun jika dalam satu lembaga itu ada 9 orang yang aktif di situ masuk PMM hanya 1 orang, tetap terdeteksi rendah. Ya betul, alhamdulillah masih rendah daripada tidak sama sekali. Nah, ini adalah miskonsepsinya. Nah, di PMM itu berorientasi lulus topik mendapatkan sertifikat dan contreng biru. Betul apa salah? Nah, ayo, pemanfaatan PMM berorientasi lulus topik mendapatkan sertifikat dan contreng biru. Salah. Betul apa salah? Iya apa tidak? Hijau apa biru kak Bu? Oh hijau. Hijau Bunda Esi, bukan biru. Iya, jawabannya adalah salah. Iya, jadi kita tidak salah-salah guys. Pokoknya lulus topik, videonya diklik, munyer 1 kali digeret. Bener tercentang hijau tapi terekam rendah. Makanya jenengan kesulitan gimana yo? Modulnya aja di intra itu seperti apa? Kesulitan karena jenengan digeret, jadi ilmunya juga dapat digeret. Kemudian yang kedua, pelatihan BIMTEK atau workshop dan sejenisnya berorientasi menyusun perangkat ajar sebagai syarat administrasi. Benar apa iya apa tidak? Kenyataannya iya, tapi aslinya ora Pak ya. Iya, jadi jenengan belajar itu jangan hanya untuk administrasi saja. Setelah kita melakukan pelatihan, bisa membuat kospeng selesai, modul ajar selesai. Tapi di delete plek, yang penting kita melakukan kegiatan pembelajaran itu sama saja, Jong. Ilmunya ya tetap di buku tadi. Makanya ditanya tujuan pembelajaran yang sesuai dengan elemen nilai agama budi pekerti itu apa? Buka primbonnya. Tapi alhamdulillah kalau masih ada primbonnya. Kalau primbonnya hilang, ya masuk ke PMM. Kemudian yang ketiga, mengajar berorientasi urut dan tuntas buku teks
dan LKPD. Salah, iya Bun. Walaupun di PMM itu kita bisa meloncat-loncat Bun, dari topik yang satu dengan topik yang lain, bisa 1, 2, 3. Itu tidak urut, tidak apa-apa Bun. Kemudian yang keempat, pelaksanaan asesmen seragam dalam satu komunitas belajar. Ayo, ayo. Bisa. Seragam apa tidak? Tapi ada kan yang seragam? Ya iya, contoh. Namanya bukan merdeka. Ya. Boleh cepet deh. Golek cepete, ya. Tapi golek cepete ternyata salah. Pilih yang benar apa salah? Dikunci ya yang benar ya. Benar. Oke, kita kunci cari yang benar. Jadi asesmen walaupun dalam satu kelas itu asesmennya antara anak yang satu dengan anak yang lain itu berbeda. Kok bisa Bu? Ya bisa, karena sekarang ini asesmen yang kita lihat adalah asesmen yang otentik, yang real, yang nyata, tidak abal-abalan. Makanya K13 itu dulu banyak sekali guru yang dicap guru asal asesmennya. Kok bisa? Bisa, pokoknya diintip dari jauh. Oh, mewarnainya masih keluar garis, belum berkembang. Iya. Oh, itu tanpa saya dampingi sudah bisa meroncengnya. Oh, berarti berkembang sangat baik. Padahal jenengan tidak tahu prosesnya dia mengerjakan tugas itu seperti apa. Tidak tahu. Karena jenengan hanya ngintip, makanya asesmennya guru kita dulu dicap guru asal ngintip. Next, Bun. Nah, terkait asesmen, saya ulangi lagi. Asesmen itu, Bapak Ibu, jika ada yang bertanya, loh, kok bisa berbeda? Iya, berbeda. Karena dalam satu tujuan pembelajaran bisa menjadi beberapa kegiatan. Contoh, misalkan, anak mampu melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, praktek ibadah itu apa saja, Bapak Ibu? Wudhu, sholat, istighfar, berdoa. Nah, kan banyak. Jadi walaupun hari ini jenengan menilai 3 anak, besoknya itu nilai agama budi pekertinya, tujuan pembelajarannya itu tetap satu sama, tetapi kegiatannya berbeda. Seperti saya contohnya, tujuan saya ke sini, tapi saya bisa lewat depan, bisa lewat belakang, tapi kan tetap satu tujuan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan kegiatannya kan berbeda, betul berbeda, tapi tujuannya sama. Kemudian yang kelima, indikator sudah melaksanakan IKN apabila sudah melaksanakan gelar karya. Betul apa enggak? Salah Bapak Ibu. Nah, gelar karya ini tidak wajib. Yang wajib adalah kegiatan pelaksanaannya kita lakukan. Gelar karya itu bonus. Yang keenam, kegiatan proyek wajib menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang untuk dipamerkan dalam gelar karya. Iya, makanya orang itu kita berpikiran P5 itu mau saya lakukan tapi nggak ada modal. Nggak ada bondone. Salah, jangan takut dengan modal, dengan bondo, tapi dengan nekat dan tindakan. Karena tidak harus dipamerkan secara besar-besaran. Yang penting prosesnya, alurnya, konsepnya betul. Yang tidak betul adalah yang tidak melaksanakan. Jika jenengan masih ragu, duh, saya ragu ya untuk melaksanakan P5. Nggak usah ragu Bapak Ibu. Kalau kita belum mencoba, dari mana kita tahu kesalahan kita? Dari mana kita tahu kekurangan kita? Dari kegiatan yang kita lakukan, kita bisa mengevaluasi, bisa merefleksi bagian mana sih yang kurang. Oh, ternyata bagian ini. Baru nanti kegiatan P5 berikutnya bisa kita sempurnakan.
Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Walaupun sudah baik, dianggap betul bagus, masih ada koreksi. Ya, jadi semangat ya, karena P5 ini juga wajib sesuai dengan SK Kemendikbudristek nomor 262 itu yang wajib dilaksanakan di kurikulum Merdeka ada 2, intra dan P5. Pedoman yang untuk intra yaitu SK Kemendikbudristek Beskap nomor 033 capaian pembelajaran. Kalau yang untuk P5 itu Beskap nomor 56 yaitu dimensi. Ada berapa dimensinya? Ada 6. Hafal? Coba yuk. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar, kritis. Mantap hafal. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa, Banyuwangi memang oke. Yes. Nah, kemudian kegiatan proyek membutuhkan dana tersendiri dan jumlahnya cukup besar. Nah, ini sudah salah, Bunda. Salah. Dan untuk waktu P5 ini, kegiatan P5 itu fleksibel untuk fase fondasi. Tetapi jenengan tidak boleh mengurangi untuk jamnya intra. Karena P5 ini berdiri sendiri. Sesuai di buku panduan P5 itu minimal kegiatannya berjalan 4 hari minimal. Maksimalnya 2 minggu. Tapi itu jarang sekali kita temukan untuk kegiatan yang 2 minggu. Terus jenengan ada yang bertanya, barangkali ada yang bertanya, Bu, modul proyek itu di P5 beda-beda. Nggak apa-apa, beda-beda. Kita tidak usah mencari itu betul, ini salah, sana betul. Yang penting jenengan ambil referensinya dari situ sesuai dengan karakteristik lembaga jenengan, monggo dilakukan. Wong pemerintah aja memberi kebebasan, pemerintah saja masih belum memberi patokan seperti apa. Makanya di PMM juga macam-macam. Bu, ada yang 7 halaman, 10 halaman, ada yang sekian halaman. Boleh, monggo, jangan cari halamannya. Yang penting pelaksanaannya. Punya saya 48 halaman malah modul P5. Bunda, waktunya kurang 5 menit. Hah? Kurang 5 menit? Dari 1 jam, Pak? Ya, next Bun. Ya, asesmen project menyasar tema dan produk bukan pada kompetensi. Nah, P5 sudah disediakan temanya oleh pemerintah. Ada berapa tema? 4. Apa saja? Aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, kita semua bersaudara, imajinasi dan kreativitasku. Nah, P5 ini bisa kita laksanakan dalam hari-hari tertentu. Bisa hari besar internasional, nasional, hari besar Islam keagamaan, hari besar daerah. Next Bun. Nah, untuk PMM, apakah sudah diperbarui versinya? Ayo versi terbaru versi berapa? 1.42.0 yang terbaru sekarang. Monggo diperbarui PMM-nya. Versinya 1.42.0. Dilihat sudah baru apa belum? Kalau yang sering masuk ke PMM otomatis akan baru. Kalau nggak pernah disambangi, yo wes, yo tetap mak lama wes, mak baru nggak nyambangi cuma dibuka. Aku nyambangi cuma dibuka. Next, Bun. Next, tapi Next, iya, padahal. nah, Bapak Ibu, PMM di usia fondasi ada Bun di situ. Kita klik yang ini tentang kurikulum merdeka. Nah, disinilah materi-materi yang sudah disediakan khusus fase fondasi. Garis besar kurikulum merdeka, pembelajaran asesmen, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kumpulan dokumen panduan yang terbaru saat ini sudah ada. Sudah dimunculkan di sini. Jenengan tinggal download.
Next pun. Nah, ini pembelajaran asesmen. Nah, CP, TP, ATP, pemerintah sudah menyampaikan jenengan bisa ngadopsi TP, ATP yang ada di PMM atau jenengan modifikasi juga boleh, jenengan ambil di buku panduan juga boleh, ada lengkap. Jenengan hanya aras-arasan untuk membuka dan membaca. Pengennya ini loh instan. Ya, next. Nah, next lagi sudah. Nah, ini miskonsepsi yang kedua Bapak Ibu. Mohon dicatat. Ini kemarin saya ke Surabaya bersama Bapak Pengawas dan juga Ketua IGCKI. Miskonsepsi yang selanjutnya di PMM khusus fase fondasi yang wajib kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang next pun ke bawah pun. Ya, kurikulum Merdeka PAUD. Namun kalau kita ingin membuat komunitas atau kombel di PMM, yang kita ngerjakan kurikulum Merdeka yang atasnya. Baru kalau kita sudah mendapatkan sertifikat, kita bisa membuat kombel di PMM. Jadi yang pertama komunitas Merdeka PAUD, kurikulum Merdeka PAUD. Next pun. Kemudian ada sebentar ya, kalau kurang 3 menit sebentar. Ada perencanaan pembelajaran PAUD. Kemudian diferensiasi dalam pembelajaran PAUD, asesmen PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila PAUD. Nah, ini yang wajib harus jenengan pelajari karena ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari di lembaga kita. Nah, BPPMP kemarin menyampaikan setidaknya masuk mari masuk ya pelajari. Yang masuk diserang maksudnya. Apa yang diserang topik-topik ini dulu. Untuk aksi nyata dikesampingkan dulu, bukan berarti tidak dikerjakan, dikesampingkan dulu. Namun yang perlu jenengan pelajari, pahamkan ini dulu. Terus untuk topik yang lainnya gimana? Menyusul. Ya, menyusul. Kemudian next yang ke atas saja. Nah, kemudian yang di atas tadi dulu, yang paling atas pun terus. Nah, ya sudah wes bawah pun. Iya, terus. Nah, siapa sih yang bisa masuk ke PMM? Banyak, dia sudah tahu. Monggo pun lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini komunitas sudah selesai. Nah, perlu saya tambahkan yang keluar, yang miskonsepsi yang transisi. Itu tadi miskonsepsi di PMM dan miskonsepsi modul atau topik yang harus kita pelajari di fase fondasi. Nah, ini adalah oleh-oleh saya yang kedua dari Surabaya bersama Bunda Evi, jangan sembunyi. Bersama Bunda Nurul yang sebenarnya Bunda Esi yang berangkat, tapi karena Bunda Esi ada orang tuanya masuk rumah sakit diganti oleh Bunda Nurul. Sebenarnya yang menyampaikan ya Bunda Evi, Bunda Nurul ini yang saya wakili ya Bun, mohon izin ya. Ini adalah walaupun kemarin BPPMP menyampaikan masa transisi sudah lewat. Nah, berapa minggu Bun untuk masa transisi kemarin dilaksanakan di lembaga jenengan? 2 minggu, oke betul. Nah, untuk segera jenengan masuk di topik transisi PAUD SD yang ke-1. Yang ke-1 dulu jenengan pelajari, tapi untuk aksi nyatanya tidak diwajibkan segera. Karena itu hanya tentang materinya saja. Namun yang segera mengunggah aksi nyata adalah masa transisi PAUD SD yang kedua, yaitu tentang kegiatan pembelajarannya yang menyenangkan. Itu segera segera yang belakang segera
Terus Bu. Karya Ayu fotonya. Aduh, itu pakai anu itu Bu. Filter. Nah ini, terus Bu. Nah, jenengan sudah tahu masa transisi ini ada berapa modul? Ada 6 modul Bapak Ibu. Masa transisi PAUD SD. Monggo di downloadnya gratis, ngeprintnya juga gratis kan ada di lembaga. Untuk ngeprint, untuk nyetak, dipelajari. Nah, terus Bu. Nah, ada berapa aspek Bapak Ibu yang harus kita terapkan di lembaga kita terkait masa transisi kemarin? Ada 6 aspek fondasi. Ya sudah disebut. Ya, Bun, kembali nyanyi lagi yang satu tadi Bun. Sebenarnya saya pengen senam bareng Bapak Ibu, yaitu masa transisi ada senamnya. Karena waktunya. Silakan aja. Senamnya. Kita nyanyi lagi ya yang tadi ya, saya kekurangan lagu nyebut ya. Senam aja, masa transisi. Oh video Bu, apa nyambung suaranya? Ya, kemarin saya juga senam itu di Surabaya kemarin, masa transisi PAUD SD. Video di video bawah. Nah itu video. Suaranya apa nyambung? Kalau nak kabelnya gak nyambung. Ya. Ini lho Bu, digedeknya atau gedeknya Bu. Monggo siap-siap dulu, berdiri Bapak Ibu. Enggak kena Bu suaranya di sini. Ya, suaranya kurang kenceng di belum. Enggak urip kok. Indonesia Raya namanya enggak bisa. Nggih Pun, kita dengan meraba dan melihat gerakan di depan nggih. Walau musiknya sama-sama. Monggo kamu nasi ikut. Ayo. Bisa monggo. Neng kene krungu kayak gini. Volumenya mana? Di sini loh Bunda. Suaranya. Halo. Coba sambil. Oh, nganu, malu sandingi gerbang pintu masuk mau ngiri. Jadi kono wis ora. Suara tekan sana. Enggak. Mengarep pojok. Ayo ke depan ayo Pun. Ayo Pun. Maaf ya Mas. Monggo Pun. Yo. Ya itu volumenya enggak bisa. Emang kita enggak bisa, Wak? Tapi ini apa? Tapi Agak keras tadi.
Lombok itu turun tuh. Oh, sedikit turun. Oh, ini oh langsung.